kegelisahan Aldi setelah nafsu birahinya terlampiaskan. Nisa tersenyum, wajahnya memerah dan tersipu malu. Makasih ya Nis, kalau kamu butuh apa-apa kasih tahu aku. Hari ini bisa nggak masakin aku sayur asem? Aku lapar, ucap Aldi. Iya mas, kamu tunggu ya, aku mau mandi dulu, ucap Nisa. Saat Nisa hendak mengambil handuk, dia melihat Riani yang tengah memperhatikan mereka di ambang pintu kamar Aldi. Ya Tuhan, Riani kamu lagi apa? Ucap Nisa yang masih telanjang. Tante sama papa lagi apa? Tanya Riani dengan polos. Aldi pun terkejut melihat Riani. Nisa segera menutup pintu. Gimana ini mas? Jangan sampai Riani cerita sama Ayu, ucap Nisa. Ya ampun Nisa, kok bisa sih gak ditutup pintunya? Ucap Aldi. Maaf aku lupa, tapi mau gimana pun ini sudah terjadi, ucap Nisa. Mereka segera mandi dan segera menemui Riani. Riani saat itu tengah duduk di sofa dengan baju seragamnya. Aldi perlahan mendekati Riani dan duduk bersama. Hai nak, nanti kita makan sayur asem ya buat Tante Nisa, ucap Aldi. Papa sama Tante Lisa lagi apa? Kenapa telanjang? Bukannya telanjang itu hanya pas kita sedang mandi, tanya Riani. Tadi papa dipijit sedikit, papa pusing, ucap Aldi. Tapi kenapa Tante Nisa juga telanjang? Tanya Riani. Nanti papa jelasin kalau kita sudah makan siang ya. Sekarang kamu ganti baju dulu, ucap Aldi sambil mengantar Riani ke kamarnya. Selesai makan siang, Aldi dan Nisa duduk di sofa sambil nonton film. Film yang ditontonnya pun adalah film dewasa, di mana dengan adegan dalam film itu sangat intim. Sontak nafsu itu keluar lagi membuat Aldi dan Nisa mulai saling berciuman. Aldi mulai memegang payudara Nisa, apalagi Nisa yang semakin hari semakin menikmati. Tetangga sebelah kediaman Aldi hendak mengetuk pintu namun terlihat Aldi tengah bermesraan. Wah, Pak Aldi sama Bu Ayu, siang-siang gini mesra-mesraan. Saya jadi gak enak, ucap si tetangga. Dia pun pergi dan tak jadi mengetuk pintu. Di situasi lain, Ayu tengah sibuk dengan pekerjaannya. Dia telah tiba di Surabaya. Banyak sekali yang harus dia mulai selesaikan. Ririn juga membantu Ayu dalam membuat desain baju. Rin, kok aku mulai kepikiran ya? Aku punya perasaan gak enak, ucap Ayu. Oh, kamu berpikir kalau si Nisa bakal ada apa-apa ya sama suami kamu? Emang bener sih, kan dia seksi, ucap Ririn. Bukan, tadi aku lupa apakah kompor di rumah sudah mati atau belum ya, ucap Ayu cemas. Loh, ya kalau hal itu gak usah dikhawatirin, lagian ada suamimu kan? Ah, kamu tuh gak peka deh, ucap Ririn. Aku sudah termasuk peka dong kalau komporku belum mati. Lantas bagaimana kehidupan anakku? Tanya Ayu. Ririn pun memasang wajah judesnya. Esoknya seperti biasa Riani pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya. Aldi juga mengantar Nisa untuk bekerja. Suasana rumah terasa aman, hanya saja Aldi terlihat seperti berganti istri. Aldi memperlakukan Nisa layaknya istri sendiri, dengan mencium kening dan bibir ketika hendak bekerja. Suatu saat di sekolah, Riani ketika jam istirahat tiba, dia masuk ke ruangan guru untuk menemui wali muridnya. Ibu guru itu bernama Tiwi, yang sangat ramah. Kenapa sayang? Ada tugas yang sulit? Sini, biar ibu jelaskan, ucap Bu Tiwi. Pantas saja Riani tak kunjung dijemput. Ternyata ayahnya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Batin Ibu Tiwi. Ya sudah, nanti kalau papa kamu gak jemput, biar ibu yang antar kamu pulang ke sekolah, ke rumah, ucap Bu Tiwi. Rupanya di saat Aldi sedang tidak ada jadwal kantor dan Nisa juga hendak pergi kerja agak sore, mereka menikmati hari-hari hanya berdua. Mereka berciuman dan saling membalas ciuman satu sama lain. Kamu sayang kan sama aku mas? Tanya Nisa. Aku sayang sama kamu melebihi mantan suamimu. Oh ya, nanti aku kirim uang ke rekening kamu ya, ucap Aldi. Nisa hanya mengangguk dan tersipu malu. Siang itu juga Aldi didatangi oleh Bu Tiwi. Bu Tiwi mengetuk pintu dan tangannya menggandeng tangan Riani. Permisi, ucap Bu Tiwi sambil mengedor pintu. Aldi keluar dan mendapati Riani yang sedang bersama Bu Tiwi. Loh, Riani kok pulang sama Bu Guru? Tanya Aldi.
Habisnya Papa nggak jemput aku, ucap Riani. Tolong ya Pak, Rianinya diperhatikan. Saya takut dia dijemput orang yang bukan anggota keluarganya, ucap Bu Tiwi. Makanya dong Bu, chat saya kalau Riani mau dijemput. Saya sedang tanggung, ucap Aldi. Setahu saya kalau orang tua mau tepat waktu menjemputnya ya tunggu saja di sekolah, ucap Bu Tiwi. Saya nggak ada waktu. Kalau gitu makasih sudah antar anak saya pulang. Lain kali saya nggak mau minta tolong ibu untuk antar anak saya, ucap Aldi dengan geram dan membanting pintu. Aldi pun memarahi Riani yang tak memberitahu kapan pulang sekolah. Saat itu Nisa sudah pergi ke tempat kerja dan Nisa tidak menerima pijat plus karena uang yang didapatkan sekarang lebih besar. Aldi kini sudah menjamin kehidupan Nisa. Seminggu berlalu, Ayu sudah pulang dari Surabaya. Dia membawa banyak sekali oleh-oleh untuk keluarganya. Namun dia mendapatkan kabar dari anaknya jika Riani dimarahi oleh Aldi habis-habisan hanya karena telat menjemput. Suasana di tempat pijat kini berbeda. Nisa tidak lagi menyerobot langganan Puspa. Ada bos online store tuh, ucap Puspa. Ambil saja. Aku tidak minat, ucap Nisa angkuh. Kenapa? Biasanya kamu ambil langgananku, ucap Puspa. Uangku sudah terlalu banyak, jadi aku mohon jangan paksa aku untuk melayani dia. Aku mau melayani pijat saja, ucap Nisa dengan santai. Baiklah kalau begitu, ucap Puspa. Kini sikap Aldi mulai berbeda pada Ayu, yang tadinya lemah lembut, kini berubah sedikit kasar dan susah diatur. Kini romantis itu hilang semenjak Aldi mengenal sosok Nisa. Mas Aldi kenapa ya? Batin Ayu. Uang bulanan Ayu mulai habis dan dia meminta pada Aldi, namun wajah Aldi terlihat garang dan terima ucapan Ayu. Maaf mas, uang bulanan habis. Kamu masih simpan nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bisa pakai uangku dulu, ucap Ayu. Kamu itu nggak bisa ngolah keuangan ya? Anak kita baru satu, kok bisa-bisanya uang cepat habis? Kamu kemanain uangnya? Boros banget kamu, marah Aldi. Ada apa sama kamu mas? Apakah perselingkuhan membuat kamu jadi begini? Tanya Ayu membara. Apa maksud kamu? Kok kamu jadi kayak gini? Aku selingkuh dengan siapa? Tanya Aldi dengan suara kasar. Kamu selingkuh dengan Nisa kan? Tanya Ayu. Tahu dari mana kamu? Tanya Aldi. Ayu menunjukkan kamera CCTV yang dia pasang di rumah, dan dia memperlihatkan adegan mesra suaminya dan Nisa. Nggak mungkin, aku nggak mungkin kayak gitu sayang, ucap Aldi. Kalau rekaman ini bukan kamu orangnya, lantas laki-laki itu siapa? Satu hal lagi, aku sudah gugat kamu ke pengadilan agama. Rumah ini juga milikku dan atas namaku, jadi silakan kamu dan Nisa angkat kaki dari sini, jelas Ayu dengan tegas. Aldi pun membereskan pakaiannya dan menjemput Nisa agar ikut dengan dirinya.